Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, kenalin aku Anina Nabasyaida dari kelas Ilmu Pemerintahan 3A dengan NPM 20106311800007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan peran dari birokrasi, fungsi birokrasi, dan tujuan birokrasi. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Birokrasi Pemerintahan yang diampu oleh dosen Ibu Dewi Nur Azizah, SIPMA. Nah, sebelumnya pengertian birokrasi ini apa sih? Pengertian birokrasi ini adalah suatu organisasi pemerintahan yang mana hubungan satu dengan yang lainnya yang memiliki fungsi, peran, dan wewenang untuk mencapai suatu visi dan misi tujuan program yang telah ditetapkan. Birokrasi ini juga biasa disebut dengan sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk atau biasa yang disebut dengan patologi birokrasi. Selanjutnya yaitu peran birokrasi. Peran birokrasi yang pertama yaitu mewujudkan demokrasi dalam suatu negara dan harus memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi sebenarnya birokrasi ini tuh diciptakan bagaimana dari suatu komponen, baik itu dari pemerintahan atau staf-staf beserta masyarakat itu sendiri, supaya masyarakat dan peran staf pemerintah ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang diatur dalam birokrasi pemerintahan. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu terciptanya suasana kondusif bagi berkembangnya masyarakat sipil. Jadi peran masyarakat sipil ini tuh sangat penting banget gitu dalam peran birokrasi. Terus yang kedua adanya masyarakat politik atau politik society yang otonom. Yang dimaksud dengan otonom ini tuh jadi setiap individu yang bersangkutan dengan pemerintah, mereka juga memiliki hak-hak otonom sendiri gitu. Hak-hak yang harus dihargai. Terus yang ketiga, seluruh aktor politik tunduk pada hukum yang menjamin kebebasan individu serta kebebasan berorganisasi. Nah, jadi siapa sih aktor politik tersebut? Aktor politik tersebut adalah orang-orang yang memiliki peran sentral dalam menunjukkan garis kebijakan pelayanan publik. Yang keempat, birokrasi dapat mendukung upaya pemerintahan yang demokratis. Jadi setiap individu itu selalu berusaha menciptakan hal-hal yang baru, gak hanya berdasarkan petunjuk atau komando saja gitu. Jadi bagaimana dia memiliki usaha-usaha untuk memperbaiki sistem pelayanan publiknya, terus sistem pelayanan baik itu dalam birokrasi maupun di luar gitu. Baik, selanjutnya peran birokrasi yang kedua, yaitu birokrasi yang sering dipandang negatif. Bisa kita lihat ya dari segi pelayanan publiknya, kita sering banget menjumpai pelayanan publik yang selalu bertele-tele, walaupun itu masalah sepele gitu. Tapi masyarakat itu bisa menjadi kesel gitu. Terus mau nggak mau ya harus gimana? Karena ini pelayanan publik pemerintah bukan swasta. Kalau swasta misalnya ke swasta rumah sakit lain, walaupun mahal juga bakal didatengin daripada pelayanan publiknya jelek, terus nggak ramah gitu. Mending yang mahal sekalian. Kalian sering ngalamin kayak gitu nggak sih? Nah, selanjutnya peran yang ketiga, peran birokrasi. Katanya masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah penindas masyarakat miskin. Apakah benar? Nah, ketika sistem pelayanan begitu korup, terus nggak profesional, maka masyarakat hanya bisa pasrah nggak sih? Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya tentunya perbaikan dong. Perbaikannya kayak gimana? Perbaikan birokrasi. Birokrasi itu mempunyai kewajiban. Nah, kewajibannya tuh melayani masyarakat, terus menjadi masyarakat itu sebagai prioritas utama. Jadi kita harus menyadarkan dari pelayanan publik dulu deh, biar dia tuh tahu prioritas dia tuh apa, melayani bukan untuk dilayani. Selanjutnya peran yang keempat yaitu sejalan dengan tujuan pemerintah. Nah yang terakhir nih, menjalankan manajemen pemerintah. Melalui apa sih? Melalui perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, dan resolusi, dan masih banyak yang lainnya.
Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi birokrasi pemerintahan. Nah, Michel Giroskin ini menyebutkan 4 fungsi birokrasi dalam pemerintahan modern. Yang pertama yaitu fungsi administrasi, yang kedua fungsi pelayanan, yang ketiga fungsi pengaturan, dan yang keempat fungsi pengumpulan informasi. Selanjutnya, fungsi yang pertama yaitu fungsi administrasi. Fungsi administrasi pemerintahan modern ini meliputi administrasi pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpulan informasi. Nah, yang dimaksud dengan fungsi administrasi ini bahwa fungsi yang mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas undang-undang tersebut oleh eksekutif. Nah, dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu fungsi yang kedua yaitu fungsi pelayanan. Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok khusus. Nah, BMKG di Indonesia merupakan contoh yang sangat bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsi diri dari bencana alam. Yang ketiga yaitu fungsi pengaturan atau regulation. Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakatnya. Demi menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan antara dua pilihan, yaitu yang pertama kepentingan individu, yang kedua kepentingan masyarakat. Yang terakhir yaitu fungsi pengumpulan informasi. Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok, apakah suatu kebijakan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan baru yang disusun oleh pemerintah. Kebijakan yang disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Nah, oleh sebab itu, badan birokrasi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan negara tertentu menyediakan data tersebut. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menyinggung tentang ciri dan konsep birokrasi itu seperti apa. Birokrasi ini memiliki konsep dalam pelayanan sesuai bidangnya masing-masing, yaitu contohnya seluruh tugas pejabat telah diatur atas aturan yang berkesinambungan. Terus seluruh tugas pejabat telah dibagi atas bidang-bidang yang berbeda dan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, setiap anggota yang berperan sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota yang berperan sebagai individu pribadi. Selanjutnya, setiap posisi, jabatan, atau kedudukan telah tersusun secara hierarkis, namun disertai dengan rincian hak kontrol dan pengaduannya. Setelah kita membahas tentang konsep birokrasi, selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri birokrasi itu seperti apa sih? Ciri birokrasi yang sering kita kenalin yaitu seperti setiap pejabat tidak mempunyai kantor tersendiri. Selain itu, setiap pegawai negeri juga pasti menerima gaji tetapi sesuai dengan jabatannya masing-masing. Selanjutnya, jabatan administrasi yang terorganisir dan tersusun secara bertingkat. Nah, masing-masing jabatan atau posisi pasti mempunyai area atau wilayah kompetensi tersendiri. Dan sebenarnya masih banyak yang lainnya, ini hanya beberapa yang saya sebutkan. Selanjutnya kita membahas poin yang terakhir yaitu tujuan birokrasi. Apa aja sih tujuan birokrasi? Tujuan birokrasi yaitu menjalankan program atau kegiatan guna tercapainya visi dan misi suatu pemerintahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral dan profesional, serta mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, responsif, represif, evaluasi, dan lain-lain, serta memberi jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu negara. Dan yang terakhir yaitu mendukung, mempermudah, mempercepat, meningkatkan efektivitas serta efisiensi pencapaian dari beragam tujuan pemerintahan. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sebutkan dan masih banyak lain sebenarnya tujuan-tujuan birokrasi.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar bagaimana caranya presentasi yang baik dan benar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.